kita akan mempelajari pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga, yaitu masih dalam penyembelihan. Kemarin kita sudah belajar tentang penyembelihan. Masih ingat apa itu penyembelihan? Memotong leher hewan. Itu secara bahasa. Yang secara istilah siapa yang bisa jawab? Siapa? Silakan. Memotong 3 urat pada hewan. Itu pemotongan dan 2 urat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ada? Ya, silakan. Memutuskan jalan makanan, minuman, dan nafas. Ya, bagus. Memutuskan jalannya makanan ataupun minuman ataupun memutuskan 3 bagian. Yang pertama memutuskan kerongkongannya, kemudian urat nadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu adalah penyembelihan secara istilah. Kalau secara bahasa yaitu mematikan hewan. Itu sudah bagus. Kemudian pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang ada bagaimana cara penyembelihan, kemudian perbandingan dari penyembelihan secara tradisional dan secara mekanik. Sudah siap? Untuk pelajaran hari ini kita menggunakan metode discovery learning, yaitu kita akan membagikan kelompok, kemudian membaca sendiri, kemudian mengamati. Jika ada permasalahan-permasalahan, silakan tanyakan ke teman-teman atau boleh tanyakan sama saya. Siap untuk kita bagi kelompok? Siap. Oke. Kita bagi kelompok 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Kita akan selesaikan permasalahan ini dengan cara nantinya kita tuntaskan melalui LKPD yang akan saya berikan. Tetapi sebelumnya silakan anak-anak baca dulu buku paket masing-masing. Silakan. Sekarang diskusinya antar kelompok kita tutup. Sekarang kita mulai presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama? Siapa? Siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang kelebihan penyembelihan secara tradisional. Cara penyembelihan secara tradisional masih memperhatikan dengan yang dianjurkan oleh agama. Dan yang kedua, prosesnya masih dilakukan secara hati-hati sehingga tidak menyakiti hewan. Yang ketiga, proses penyembelihan secara tradisional cocok untuk dilakukan saat Idul Adha. Yang keempat yaitu lebih menghemat biaya karena tidak memerlukan peralatan yang canggih. Dan yang keempat dapat dilakukan di mana saja. Adapun kelebihan penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihannya akan lebih cepat dilakukan walaupun dalam skala yang besar.
dilakukan dalam skala besar. Dan yang kedua, menggunakan alat seadanya seperti pisau. Kekurangan penyembelihan secara mekanik adalah hewan yang disembelih akan dipingsankan dan terjadi pembukuan darah di dalam organ tubuh sehingga hewan tersebut akan merasakan sakit. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk dilakukan saat Idul Adha. Dan yang selanjutnya, diragukan tentang kesesuaian dengan ketentuan agama. Cukup sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan kalau jika ada yang ingin bertanya silakan. Kelompok 2 silakan ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan mengapa cara proses penyembelihan secara mekanik tidak kurang cocok untuk penyembelihan saat Idul Adha. Ya, bagus. Kalau Ada lagi yang mau bertanya? silakan. Saya ingin bertanya, apakah daging yang disembelih melalui cara mekanik itu menyehatkan bagi tubuh manusia? Terima kasih. Oh, boleh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa penyembelihan secara mekanik kurang cocok untuk dilaksanakan pada saat Idul Adha? Karena penyembelihan secara mekanis itu memerlukan bahan mekanik ataupun bahan canggih lainnya dan memerlukan tempat khusus, sehingga bahannya itu tidak bisa dibawa ke masjid ataupun tempat umum yang lainnya. Sudah. Apakah ada yang belum jelas? Sudah. Oke, presentasi kelompok 3 sudah selesai. Sekarang kita menuju ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, presentasi bahan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyembelihan. Ada 2 cara penyembelihan hewan, yaitu penyembelihan secara tradisional atau manual, 2 penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan secara tradisional adalah penyembelihan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau yang tajam. Cara melakukan penyembelihan secara manual: 1. Penyembelihan tidak mengasah atau menejamkan pisau di depan hewan yang telah dibaringkan. 2. Pisau yang digunakan harus tajam. 3. Penyembelihan dan hewan yang disembelihkan menghadap kiblat. 4. Membaca basmalah dan takbir saat menyembelih dan lebih sempurna lagi membaca salawat Nabi Muhammad SAW. 4. Penyembelihan dilakukan pada leher bagian depan. 6. Memutuskan 3 saluran makanan, yaitu nafas dan saluran darah dan saluran makanan. 7. Tidak menyiksa hewan pada saat proses penyembelihan. Sedangkan penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan yang cara menggunakan mesin dan alat modern. Cara melakukan penyembelihan secara mekanik bisa dengan cara penyembelihan dengan menggunakan pisau tajam dan memotong leher hewan, mengakibatkan hewan akan kehilangan seluruh inderanya, termasuk indera perasanya. 2. Setelah hewan tersebut meningkat aktivitasnya dan menarik sebanyak mungkin dari darah dari seluruh tubuh hewan dan memompa keluar lewat leher. 3. Darah terpompa dan tertarik oleh jantung keluar tubuh hewan secara maksimal, maka dihasilkan daging yang sehat yang sangat layak dikonsumsi manusia. Cukup demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Adakah dari kalian yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan. Silakan, ada yang bertanya? Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 ya. Jadi kenapa waktu penyembelihan secara tradisional itu harus memutuskan 3 saluran? Silakan dijawab. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, mengapa penyembelihan harus memutuskan 3 saluran? Penyembelihan baik secara mekanis maupun tradisional memutuskan 3 saluran itu agar mempermudah hewan itu
3 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang silakan presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang adab dalam penyembelihan hewan. Adapun adab dalam penyembelihan hewan ada 3 macam. Yang pertama, berlaku ihsan atau memperlakukan dengan baik. Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang kedua yaitu membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Hajar. Dianjurkan bagi penyembelih untuk meletakkan kakinya pada sisi kanan hewan kurban. Yang keempat yaitu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, mengucapkan basmalah, dan yang keenam mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketujuh, membaca salawat Nabi. Sekian dari kelompok kami. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Menurut pemahaman kami, menghadap kiblat adalah adab dalam penyembelihan. Akan tetapi, seandainya tidak menghadap kiblat boleh-boleh saja, karena itu bukan satu kewajiban. Sudah. Ya, baik. Hari ini diskusinya sudah, kemudian presentasinya sudah, kemudian sebentar lagi kita akan melakukan sesuai dengan instruksi LKPD. Di LKPD itu ada yang bekerja secara diskusi, yaitu kelompok, ada yang kerja ataupun tugas individu. Yang tugas individu itu silakan kerja di rumah, kemudian minggu depan kita kumpulkan. Berarti yang kerja perseorangan itu merupakan PR untuk minggu depan. Baik, untuk sekarang diskusinya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, tetapi sebelumnya masih ada atau tidakkah yang mungkin terganjal di pikiran siswa-siswi sekalian, ataupun sudah pintar semua ini? Bagaimana? Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Tadi kan dibilang harus putus tiga saluran. Ya. Terus kalau salah satunya itu nggak putus, cuma putusnya 2, gimana hukumnya? Boleh. Untuk penyembelihan, sebenarnya penyembelihan itu sangat mudah. Karena inti dari penyembelihan adalah mematikan hewan yang halal dengan cara mengucap basmalah, kemudian melukainya. Caranya yang dianjurkan oleh agama adalah untuk memotong bagian lehernya, yaitu memutuskan 3 saluran. Yang pertama saluran makanan, yang kedua saluran napas, dan yang ketiga urat nadinya. Urat nadinya ada 2, kiri dan kanan. Dari kedua-duanya, dari ketiga-tiganya itu diputus. Untuk apa itu diputuskan ketiga urat-uratnya? Untuk menyebabkan hewan itu cepat mati dan tidak merasakan sakit. Tapi seandainya salah satunya tidak putus, misalnya yang tidak putus urat nadi sebelah kanan, berarti kalau kita sengaja itu kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena menganiaya binatang. Adapun hukum memakan dari binatang tersebut, andai kata kita mengucap basmalah kemudian memotongnya, kebetulan urat nadinya tidak terputus, tetapi halal untuk dimakan. Kemudian tadi ada pertanyaannya, kalau seandainya hewan tersebut tatkala kita sembelih tidak menghadap kiblat, apa hukumnya? Itu hukumnya boleh untuk dimakan. Artinya halal. Mengapa halal?
Karena menghadap kiblat itu bukanlah kewajiban di saat menyembelih. Itu merupakan bagian dari adab penyembelih. Jika adabnya tidak jika adabnya salah satunya tidak kita lakukan, berarti tidak menyebabkan batalnya hukum penyembelih. Kira-kira ada lagi? Oh, sudah cukup. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana hikmah dari penyembelihan. Kemudian siap-siap minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana cara penyembelihan yang benar. Siap? Siap. Minggu depan kita membawakan alat peraganya. Seperti boleh jadi kita menyiapkan boneka binatang, kemudian menyiapkan seperti pisau lah ataupun apa yang kita gunakan untuk penyembelihan. Untuk hari ini pelajaran kita padai, insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita doakan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.